Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang edit foto. Mengapa kita perlu mempelajari edit foto? Yang pertama, untuk memperbaiki hasil foto yang tidak sesuai harapan. Misalnya karena angle atau bentuk fotonya itu miring atau gelap, jadi kurang pencahayaan ataupun bocor. Bocor itu maksudnya adalah ada objek yang tidak kita inginkan ada di dalam foto tetapi ikut masuk ke dalam foto. Misalnya di belakang kita ada orang lewat atau ada objek-objek lain yang mengganggu. Lalu yang kedua, edit foto itu untuk membuat foto lebih enak dilihat. Lalu yang ketiga, sebagai style atau ciri khas gaya fotografi. Misalnya jika stylenya itu yang terang atau stylenya itu seperti vibe Japan, vibe Korea, dan lain sebagainya, itu edit foto bisa menentukan style atau ciri khas kita sebagai fotografer. Nah, untuk melakukan edit foto, kita bisa menggunakan aplikasi edit foto. Ini adalah beberapa aplikasinya yang dapat kita install di smartphone kita. Yang pertama ada Lightroom, ada Snapseed, ada PicsArt, VSCO, Photoshop Express, PixLR, dan lain-lain. Jadi sebenarnya aplikasi edit foto itu banyak ya, tetapi disesuaikan saja dengan kebutuhan kita ataupun kesukaan kita, preferensi masing-masing. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk edit foto? Sebenarnya ada banyak, tetapi yang paling dasar adalah ini, yaitu teknik edit foto dasar, yaitu kita bisa memotong foto dengan teknik cropping, lalu meluruskan horizon dengan leveling, mengatur pencahayaan dan kontras, jadi supaya tadi misalnya fotonya itu gelap, kurang cahaya, bisa kita atur supaya foto menjadi lebih terang. Lalu menyeimbangkan shadow and highlight. Shadow itu bayangan, highlight itu sorotan. Lalu mengatur warna, apakah warnanya ingin dibuat pucat atau warnanya ingin dibuat black and white atau ingin dibuat warna yang ceria, yang terang. Ini bisa kita atur di edit foto. Lalu yang terakhir, menghilangkan objek yang mengganggu. Ini adalah teknik edit foto yang dasar ya. Untuk yang lain-lain bisa dipelajari setelah teknik dasar ini dikuasai oleh siswa. Lalu berikutnya ini ada istilah-istilah dalam editing foto. Nanti ada cropping, ada rotate, ada brightness, sharpness, white balance, blur, shadow, highlight, saturation, warmth, ambience, dan masih banyak yang lain lagi. Di sini saya ada aplikasi Snapseed untuk software atau aplikasi edit video. Bukan karena Snapseed adalah yang terbaik, tetapi karena saya terbiasa saja menggunakan Snapseed. Aplikasi edit foto yang lain pun tidak masalah, bagus-bagus saja, tergantung kebutuhan dan kesukaan dari siswa masing-masing. Di sini saya buka Snapseed-nya. Nah, di sini kita diminta untuk membuka foto yang akan diedit. Akan saya buka fotonya, saya pilih foto yang ini. Nah, jika dilihat fotonya itu masih banyak kekurangan ya. Yang pertama, angle-nya atau pengambilan gambarnya itu miring. Jadi seolah-olah gedung yang kita foto itu kenapa miring begitu. Kemudian dari segi pencahayaan itu kurang, dari segi pewarnaan juga kurang jelas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan memperbaiki foto ini dengan mengeditnya. Nah, di Snapseed itu kita bisa dibagi. Di sini ada filter otomatis, tetapi kita abaikan saja. Kita ingin edit manual. Saya klik yang gambar icon
pensil ini. Lalu di sini ada banyak pilihan. Yang tadi kita bahas ya, itu cropping. Cropping itu untuk memotong bagian ya. Misalnya ini kita coba saya klik yang crop. Nah, di sini misalnya yang ingin saya hapus itu yang bagian ini, bagian sebelah kiri itu ada cagak, ada tiang bendera. Ini ingin saya hapus dari frame, dari foto seperti ini. Kalau sudah klik oke, nah sekarang gambar tiangnya tidak terlihat lagi. Kemudian saya akan mengubah angle dari foto. Saya pakai klik yang rotate. Nah, di sini ini rotate ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki sudut atau angle dari gambar. Di sini juga muncul garis-garis pembantu atau kita sebutnya grid ya. Di sini jadi kita bisa sesuaikan gridnya dengan tingkat kemiringan atau tingkat kelurusan dari foto. Kalau sudah di oke. Nah, seperti ini. Setelah diatur angle-nya, sekarang bentuk bangunannya sudah tidak miring lagi. Berikutnya yang akan kita ubah yaitu pencahayaan ya, pencahayaan, kontras, dan warna. Kalau di Snapseed itu ada di bagian tone image yang ini. Lalu di sini pilihannya ada beberapa macam, ada brightness. Brightness itu pencahayaan, kontras itu perbedaan antara objek dengan latar belakang atau background. Lalu ada saturation itu adalah warna, pewarnaan. Jadi kita ingin membuat warna dalam foto itu menjadi pucat atau menjadi jelas, terang, begitu. Lalu ambience itu gabungan dari pencahayaan, kontras, pewarnaan. Lalu ada highlight itu adalah cahaya dari depan, jadi sorotan untuk si foto. Lalu ada shadows itu bayangan. Lalu ada warm itu untuk mengatur seberapa suhu atau warm itu kan kehangatan. Apakah kita ingin membuat foto itu terlihat hangat, terlihat kekuning-kuningan, atau terlihat cool, kebiru-biruan. Kita coba saja mulai dari brightness. Di sini brightness-nya saya atur. Jika dilihat di sebelah atas itu ada biru-biru ya. Jika ke kanan itu semakin terang. Sementara itu kalau ke kiri semakin gelap. Nah, karena saya ingin membuat lebih terang, maka saya arahkan brightness-nya saya tambah. Ya, kira-kira jadi seperti ini. Lalu setelah brightness saya akan atur kontras. Kontrasnya tadi ya. Jadi kontras itu perbedaan antara objek dengan latar belakang. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau kontrasnya itu semakin besar, maka perbedaannya itu perbedaan antar objeknya semakin terlihat. Tetapi kalau kontrasnya itu dikurangi, nah seolah-olah kontras atau perbedaannya itu jadi lebih kabur, lebih tidak jelas begitu. Di sini kontrasnya ya saya tambah saja sedikit. Kemudian seterusnya saya atur saturation yang ini ya, ini untuk pewarnaan. Semakin besar saturationnya, itu warna menjadi semakin jelas, semakin terang. Sebaliknya, semakin berkurang saturationnya, itu warna menjadi semakin pucat, bahkan hilang. Ini warnanya mau saya buat lebih besar, lebih terang saja, supaya lebih ceria, lebih ngejreng begitu. Lalu berikutnya ambience itu ya, jadi gabungan antara beberapa objek tadi. Ambience-nya semakin
ke kanan, semakin besar itu semakin positif, semakin ke kiri semakin berkurang itu semakin suram gitu ya. Saya atur seperti ini jadi positif. Berikutnya highlight itu untuk lampu depan atau sorotan. Apakah kita ingin memberikan cahaya dari depan untuk foto kita. Semakin dapat cahaya dia menjadi semakin putih. Semakin berkurang tidak putih gitu ya. Nah, ini kita atur saja, misalnya saya mau yang gini saja deh, dikurangi. Lalu ada shadow itu bayangan. Semakin tambah itu bayangan dari objek foto itu akan berkurang. Sebaliknya semakin kecil shadownya itu semakin gelap gitu ya, jadi seolah-olah tertutup bayangan. Nih saya atur yang jelas saja. Berikutnya warm itu untuk menentukan apakah foto terlihat lebih hangat atau dingin. Jadi semakin warm itu foto menjadi lebih kuning, ya kan, jadi ke arah kuning, jadi seolah-olah lebih hangat. Sebaliknya kalau ke kiri itu foto seolah-olah tampak lebih dingin dengan efek warna biru. Ini misalnya saya jadi warmnya saya tambah jadi seolah-olah sore hari begitu. Kalau sudah bisa klik OK. Nah, ini terlihat bedanya ya antara yang belum diedit dengan yang sudah diedit. Kemudian untuk yang lain, misalnya ingin menghilangkan suatu objek, bisa menggunakan ini menu healing yang di sini. Misalnya yang dihilangkan itu yang sebelah sini ya. Ini misalnya ingin dihilangkan daun-daun di sini ingin dihilangkan, ini bisa menggunakan healing. Agak hati-hati saat mengoleskan ininya supaya mendapatkan hasil yang diinginkan, yang lebih rapi begitu. Misalnya kalian ingin digunakan untuk menghilangkan jerawat atau menghilangkan orang lewat di belakang. Nah, ini healing atau penghilang objek ini bisa digunakan. Ya, semakin rapi semakin bagus hasilnya. Kalau ini masih terlihat, tidak rapi, bisa dirapikan lagi. Ya, secara konsepnya kurang lebih seperti itu. Berikutnya bisa dicari-cari lagi untuk fungsi yang lain. Ada white balance, ada juga lens blur. Lens blur itu untuk menentukan background yang blur. Misalnya kita coba saja lens blur di sini. Nah, nanti jadi seolah-olah objeknya itu menjadi blur. Misalnya kita objeknya adalah bangunan ini, lalu langitnya kita buat blur saja. Nah, ini bisa kita atur. Ini ya, kita atur begini. Jadi yang jelas hanya objek utama, sedangkan objek di belakangnya itu blur. Ini bisa kita atur juga, misalnya blurnya itu kalau ingin sangat blur bisa kita tambah. Sebaliknya kalau ingin blurnya tipis saja bisa kita kurangi. Seperti ini, misalnya ini saya tambah deh. Saya tambah.
gini. Lalu ada transisi itu dari yang blur ke yang tidak blur itu mau seberapa besar. Lalu misalnya vignette strength ini yang efek hitam supaya lebih dramatisnya. Ini mau kalau semakin besar maka semakin hitam, semakin dramatis, semakin ke kiri itu semakin berkurang. Misalnya ini seperti ini. Kalau sudah klik OK. Ini kita bandingkan dengan sebelumnya. Yang ini kelihatan biasa saja, sedangkan yang ini ada efek, terlihat lebih jadul, terlihat lebih asri di sore hari dan sebagainya. Jadi edit foto itu bisa membuat efek yang lain, begitu. Ya, sekian materi hari ini. Setelah ini, siswa dapat mencoba praktek mandiri untuk melakukan edit foto sesuai dengan style atau gaya siswa masing-masing. Sekian, saya akhiri materi hari ini. Semoga bermanfaat.